Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Akmarina dengan NPM 41922200006 dari Prodi Teknik Sipil B2 Universitas Widyatama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 4 dari manajemen kontrak yang membahas tentang sumber pendanaan dalam pekerjaan konstruksi. Yang pertama dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu APBN. Contohnya proyek pemerintah pusat seperti jalan tol, bendungan, dan bandara. Lalu kedua ada anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu APBD. Proyek pemerintah daerah seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit daerah. Yang ketiga, kerjasama pemerintah dan badan usaha, kolaborasi antar pemerintah dan swasta. Yang keempat, investasi swasta, yaitu pembiayaan murni dari perusahaan swasta. Yang kelima, ada dana hibah atau pinjaman internasional, seperti dari World Bank, Asian Development Bank atau ADB, atau lembaga keuangan lainnya. Pengawasan dan evaluasi dalam pekerjaan konstruksi. Yang pertama ada pengawasan internal, dilakukan oleh tim proyek atau instansi terkait untuk memeriksa progres fisik dan keuangan. Yang kedua ada pengawasan eksternal, melibatkan auditor independen, inspektorat atau badan pemeriksaan keuangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Yang ketiga ada evaluasi kinerja penyedia jasa. Setelah proyek selesai, dilakukan evaluasi terhadap kinerja kontraktor dan konsultan, termasuk kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap kontrak. Evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan untuk proyek berikutnya dan memastikan bahwa hanya penyedia jasa berkualitas yang bisa mendapatkan proyek di masa depan. Keberlanjutan dan aspek lingkungan dalam konstruksi. Yang pertama ada green building, menggunakan bahan bangunan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah konstruksi yang baik. Yang kedua ada low carbon construction, mengurangi emisi karbon dalam proses pembangunan, seperti menggunakan material daur ulang. Yang ketiga ada water and energy efficiency, menerapkan teknologi hemat energi dan air, seperti panel surya atau sistem pengelolaan air hujan. Lalu regulasi dalam lingkungan dalam konstruksi, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P38 MEN LHK Setjen PUM 1/7/2019 tentang analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Lalu sertifikasi Green Building oleh Green Building Council Indonesia. Studi kasus dalam pengadaan konstruksi, contohnya proyek infrastruktur jalan tol Trans Jawa. Pengadaan konstruksi dilakukan oleh pemerintah melalui skema KPBU. Beberapa ruas tol jalan dikerjakan oleh perusahaan swasta dan BUMN konstruksi seperti Jasa Marga dan Waskita Karya. Pengadaan jasa konsultasi, studi kelayakan, perencanaan desain, dan manajemen proyek dilakukan oleh konsultan infrastruktur seperti PT Wijaya Karya dan PT Hutama Karya. Hal penting yang diperhatikan dalam pengadaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Pertama, memahami regulasi yang mengatur pengadaan untuk memastikan kepatuhan hukum. Yang kedua, mengetahui metode pemilihan penyedia jasa agar proses berjalan secara adil dan transparan. Ketiga, mengelola risiko proyek agar pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran.
mengadopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pekerjaan konstruksi, memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Digitalisasi dalam pengadaan konstruksi, manfaat e-procurement, pengadaan elektronik, transparansi, semua proses pengadaan bisa dipantau secara publik, efisiensi mengurangi waktu dan biaya administrasi, kompetisi sehat mempermudah pelaku usaha berpartisipasi dalam tender. Lalu jenis risiko dalam konstruksi, ada risiko finansial, kenaikan harga material, perubahan nilai tukar, keterlambatan pembayaran, risiko teknis, kesalahan desain, kegagalan struktur atau ketidaksesuaian spesifikasi. Risiko lingkungan, cuaca ekstrim, bencana alam, atau dampak lingkungan dari proyek. Dan risiko hukum, perselisihan kontrak, tuntutan hukum dari pihak ketiga, atau perubahan regulasi. Risiko manajemen, kurangnya koordinasi antar tim proyek atau tenaga kerja yang tidak kompeten. Strategi mengelola risiko. Identifikasi risiko sejak awal, melakukan studi kelayakan proyek sebelum memulai konstruksi, membuat perencanaan kontingensi, menyediakan cadangan anggaran dan rencana darurat untuk mengatasi masalah yang muncul. Lalu yang terakhir, menggunakan asuransi proyek melindungi proyek dari risiko keuangan akibat kecelakaan, bencana, atau kegagalan konstruksi. Aspek ESG dalam konstruksi, environmental atau lingkungan, penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah konstruksi. Lalu sosial, memastikan keselamatan kerja, keterlibatan masyarakat lokal, dan dampak sosial proyek. Governance, tata kelola perusahaan, transparansi dalam proses pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan praktik bisnis yang etis. Contoh implementasi ESG dalam pengadaan konstruksi, green building, proyek gedung dengan sertifikasi ramah lingkungan seperti EC atau LEED, tenaga kerja lokal, memberdayakan pekerja dari masyarakat sekitar proyek, zero waste construction, mengurangi limbah dan daur ulang material konstruksi. Sekian presentasi untuk tugas 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.